Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deshipa Pojia dengan NIM 19083059. Saya di sini sebagai mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dari YIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya di sini akan membahas 5 teori komunikasi massa. Yuk simak videonya. 5 teori komunikasi massa. Ada Syifa Pojia dengan NIM 1908302059. Yang pertama yaitu Technological Determinism Theory. Marshall MC Luhan pada tahun 1960 mencetuskan sebuah teori yang ide dasarnya bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk keberadaan manusia itu sendiri. Kita belajar, merasa, dan berpikir terhadap apa yang akan kita lakukan. Karena pesan yang diterima, teknologi komunikasi menyediakan untuk itu. Artinya, teknologi komunikasi menyediakan pesan dan membentuk perilaku kita sendiri. Contoh kasus teori ini yaitu fenomena munculnya handphone di kalangan masyarakat Indonesia yang memungkinkan kita untuk berhubungan dan bertukar informasi dengan siapapun, bahkan dengan seseorang yang berada sangat jauh dari tempat kita. Teknologi ini tergolong praktis dan seharusnya sangat diuntungkan. Namun yang terjadi dengan kemunculan handphone, masyarakat Indonesia lebih menyukai berdiskusi melalui media tersebut, sehingga yang berada satu tempat akan saling mengacuhkan. Munculnya teknologi ini berpengaruh pada perubahan perilaku manusia, khususnya masyarakat Indonesia. Beberapa orang yang sedang berada di satu tempat yang sama sejatinya saling bertukar informasi. Namun pada kenyataannya saat ini, orang-orang lebih memilih bertukar informasi dengan orang yang berada jauh darinya. Teori yang kedua yaitu teori difusi inovasi, merupakan teori yang muncul pada tahun 1903 oleh sosiolog Prancis Gabriel Tarde, yang mengartikan tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Teori ini sangat berpengaruh kuat melalui pesan dari media massanya. Ditambah, seseorang yang memiliki informasi baru akan lebih aktif dalam menyebarkan informasi kepada orang lain. Contoh dari kasus teori ini, salah satu contoh yang menerapkan teori difusi inovasi yaitu berkembangnya sistem pendidikan. Seiring kemajuan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, zaman sekarang sistem pendidikan di dunia berkembang pesat dengan menggunakan jejaring sosial ataupun internet. Contohnya adalah kemajuan dalam sistem pembelajaran di Indonesia yang saat ini sudah sangat dipermudah jika dibandingkan dengan zaman dahulu, seperti sistem pembelajaran yang dulunya hanya bisa dilakukan dengan face to face antar guru dengan siswa. Kemudian saat ini sudah diperkenalkannya kelas online yang biasanya dengan menggunakan aplikasi dari Google, yaitu Google Classroom. Teori yang ketiga yaitu teori agenda setting. Beberapa tokoh yang merumuskan teori ini adalah Bernard Cohen, Maxwell MC Combs, dan Donald Shaw. Teori pengaturan media menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori pengaturan media adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Contoh kasus dari teori ini
Fenomena yang dapat dijelaskan dengan teori agenda adalah reportase tentang utang negara. Data empirik yang menunjukkan adanya peningkatan hutang, namun konsen publik dialihkan pada soal lain yang dianggap menjadi prestasi pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur misalnya. Teori yang keempat yaitu teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini digagas oleh Elihu Katz, J.G. Blumler, dan Michel Gurevitch. Muncul sebagai reaksi terhadap penelitian komunikasi massa tradisional yang menekankan pada pengirim dan pesan. Teori penggunaan dalam memenuhi kebutuhan, motivasi, dan kepuasan pengguna media massa. Contoh kasus teori ini adalah kita ambil kebutuhan dan kepuasan penonton, salah satunya dengan menonton drama Korea yang sebagian besar disukai oleh kaum wanita, khususnya remaja. Para remaja lebih ingin menonton dan mencari kepuasan dengan kisah cerita yang berbeda. Selain itu, drakor disajikan dengan nuansa yang manis, yang menjadikan penonton remaja lebih tertarik. Teori yang kelima yaitu teori media kritis. Berangkat dari cara melihat realitas dengan mengasumsikan bahwa selalu saja ada struktur sosial yang tidak adil. Teori media kritis berhubungan dengan berbagai topik yang relevan, termasuk bahasa, struktur organisasi, hubungan internasional, dan media. Komunikasi itu sendiri menurut perspektif kritis merupakan suatu hasil dari tekanan antara kreativitas individu dalam memberi rangka pada pesan dan kendala-kendala sosial terhadap kreativitas tersebut. Contoh kasus dari teori ini yaitu program acara televisi reportase investigasi yang membongkar suatu permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan sosial, seperti mengajak masyarakat untuk lebih berpikir kritis atas segala hal yang terjadi dalam kehidupannya, seperti pada kasus daging sisa yang dirubah menjadi daging segar. Program televisi ini memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada fenomena yang bisa digolongkan dalam peristiwa kriminal di pasar. Program televisi ini juga membongkar bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana prosesnya. Pada setiap kasus yang ditayangkan, program berita ini juga memberikan solusi kepada masyarakat. Ini tentunya memberikan keuntungan bagi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.